Kalau kemudian Ridwan Kamil memberikan panggung dan menerima dukungan FPI seperti kemarin, ini termasuk dalam satu pembangkangan terhadap keputusan pemerintah. Dia melawan atau membangkang apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Ya bisa jadi karena dia nggak tahu aturannya gitu ya, terlalu bodoh misalkan, bisa gitu ya. Selamat malam semuanya. Pilkada DKI Jakarta hari ini nampaknya memang sudah memberikan satu gap atau jarak yang sangat luar biasa berbeda dengan arah yang juga sama sekali berbeda, di mana ibaratnya pasangan Pramono dan Rano Karno ini ke arah kanan, ini Ridwan Kamil dan Suswono ke arah kiri. Jadi semakin mereka berjalan semakin jauh dan tidak bisa lagi kemudian dipertemukan karena sudah beda nasib gitu ya, sama seperti hasil surveinya. Yang satu dari tinggi ke turun gitu ya, yang Pramono dan Rano Karno dari nol ini sekarang menanjak dan bahkan unggul. Udah beda gitu, dimana pasangan Pramono dan Rano Karno ini sudah bertemu dengan semua mantan gubernur DKI Jakarta kecuali Pak Jokowi. Mereka sudah ketemu semuanya, sementara Ridwan Kamil sudah bertemu dengan Pak Jokowi dan nampaknya masih belum bisa ketemu dengan Ahok dan Ridwan Kamil. Kalaupun terjadi pertemuan atau sembunyi-sembunyi atau tidak diliput oleh media, itu menjadi satu pertemuan yang sama sekali tidak konkret. Karena secara dukungan dari pendukung Ahok dan Anies Baswedan gitu ya, itu semuanya ternyata kompak untuk mendukung Pramono dan Rano Karno. Ya, Pramono dan Rano Karno sendiri sudah bertemu dengan Anies kemarin gitu ya, dan sudah menyampaikan dukungan, sudah bersilaturahmi ke rumahnya, dan para pendukung atau relawannya juga sudah bergabung dengan Pramono. Ahok ya juga kurang lebih sama, bagaimanapun Ahok adalah kader ya, sesuai dengan instruksi Ibu Megawati, dan memang juga kawan dari Pramono. Jadi ya juga mendukung Pramono, sehingga relawan-relawannya juga ikut bergerak dan mendukung pasangan Pram dan Dul. Sementara Ridwan Kamil ini katanya gitu ya didukung sama Pak Jokowi, tapi kelompok relawannya itu kan sekarang jadi sedang bermasalah. Projo kan jadi diisukan terkena kasus judi online gitu, karena staf dari Budiari ketika menjadi menteri waktu itu kan terlibat dalam pengamanan situs-situs judi online, dan Budiari sebagai ketua umum Projo nampaknya hari ini tidak terlalu lincah atas kasus ini, kasus judi online yang menjerat anak buahnya ini gitu. Jadi ya meskipun Ridwan Kamil mengklaim atau diklaim didukung oleh Pak Jokowi, tapi relawannya nggak ada yang bergerak ya, karena sedang tersangkut-sangkut, terkaing-kaing gitu. Jadi secara peta dukungan itu nampak sekali berbeda jauh sekali gitu ya. Yang satu ke kiri semakin negatif, yang satu semakin positif dan semakin konkret. Karena dukungan dari orang-orang yang berada di sekeliling mereka, dari tokoh-tokoh yang mendukung seperti Ahok dan Anies, itu menggerakkan relawan-relawannya. Bahkan Luhut Binsar Panjaitan yang punya relawan Bravo 5 itu belakangan juga sudah mendeklarasikan untuk mendukung pasangan Pramono dan Rano Karno. Sementara Ridwan Kamil nggak ada tuh. Jadi partai-partai di acara kampanye akbar itu banyak yang nggak hadir gitu ya, yang hadir cuma PKS, yang lain nggak. Itu kayaknya udah ditinggal banget. Terus kemudian dari kelompok-kelompok relawan juga nggak ada, sepi. Sehingga wajar kalau kemudian Ridwan Kamil ini menerima dukungan dari siapapun. Pokoknya ya siapa aja deh gitu ya yang mau dukung gitu ya. Nggak usah relawan-relawan yang besar, pokoknya ada deh. Itu kayak ibarat nggak ada rotan ya apapun jadi. Apapun lah gitu. Sehingga ketika Hercules mendukung Ridwan Kamil, wah, dirayakan betul gitu, diberi panggung, diberitain, disebar rilis-rilis dukungan kelompok Hercules kepada Ridwan Kamil dan Suswono. Dan bahkan kemarin ketika FPI ingin menyampaikan dukungan juga, wah, disambut dengan meriah sama Ridwan Kamil. Ini kan udah kayak apa ya, kayak orang yang
nyaris tenggelam gitu ya. Terus kemudian nggak punya kapal, nggak punya perahu, bahkan nggak punya perahu, sekalipun cuma perahu karet. Adanya cuma potongan-potongan bambu, tapi itu pun sudah cukup berharga bagi Ridwan Kamil. Ya daripada nggak ada, ya udahlah potongan bambu nggak apa-apa deh gitu kan. Kayak kelompok Hercules, kayak FPI itu kan kayak potongan bambu, ya udah nggak apa-apa. Yang penting nggak tenggelam gitu ya. Tapi kalau soal Hercules gitu ya, mungkin nggak terlalu masalah ya. Meskipun itu masalah juga gitu, karena bagaimanapun Hercules ini kan secara latar belakang dia ini adalah preman gitu ya. Tapi itu masih masuk ke dalam masalah yang pribadi. Seorang pribadi itu ya bisa berubah. Orang yang kemarin preman hari ini bisa udah baik, udah nggak jadi preman lagi, bisa aja. Udah menjadi pengusaha dan sebagainya, itu ya bisa gitu ya. Jadi kita mungkin tidak bisa terlalu mempermasalahkan soal Hercules yang mendukung Ridwan Kamil, kecuali soal image negatif dari masyarakat terkait kenapa kelompok preman malah diterima atau diberikan panggung politik untuk Pilgub DKI Jakarta. Tapi untuk urusan FPI sebagai ormas, bagi saya ini jauh-jauh lebih serius gitu. Karena ini menyangkut soal undang-undang dan aturan yang sudah kita sepakati bersama-sama, di mana FPI ini sudah dibubarkan sejak 30 Desember tahun 2020 lalu, atau sekitar 4 tahun yang lalu di era Presiden Jokowi. Jadi kan aneh sekali gitu. Ridwan Kamil mengklaim bahwa dirinya didukung oleh Pak Jokowi, tapi kemudian juga menerima FPI, ormas terlarang atau yang dibubarkan di masanya Pak Jokowi. Jadi kan lucu gitu, kok bisa? Bagaimana caranya gitu? Ridwan Kamil bisa menerima FPI, tapi juga ingin didukung oleh Pak Jokowi. Kalau soal Pramono yang didukung oleh dua kubu Ahok dengan Anies, itu kita bisa carikan titik temunya. Karena ini adalah dua orang yang bisa sama-sama berubah dan bisa sama-sama berbaikan. Bisa berdamai dengan masa lalu dan sebagainya gitu ya. Mereka bisa menentukan soal arah kemana mereka akan berjalan ke depan. Tapi kalau FPI ini sudah final. FPI adalah ormas terlarang, dilarang di Indonesia untuk melakukan kegiatan apapun di wilayah NKRI. Jadi ketika Ridwan Kamil mendapatkan dukungan dari FPI, ini bagian dari gerakan atau aktivitas yang seharusnya dibubarkan karena terlarang. Nggak boleh lagi tuh FPI kemudian muncul dan melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya, untuk alasan kegiatan apapun sebenarnya udah nggak boleh gitu ya, apalagi untuk kegiatan politik. Karena pembubaran FPI itu sudah dituangkan dalam surat keputusan bersama atau SKB Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Jadi ini sudah resmi sah sebagai ormas terlarang. Seharusnya nggak perlu lagi ada kegiatan mengatasnamakan FPI. Tapi Ridwan Kamil menerima dan kemudian nampak sangat senang sekali didukung oleh FPI. Ya secara nggak langsung Ridwan Kamil bisa dibilang dia terlibat dalam aktivitas ormas terlarang. Dan ini salah sama sekali gitu, karena ya negara sudah tidak mau mengakuinya, negaranya sudah membubarkan FPI sebagai dan menyatakan FPI sebagai ormas terlarang, sehingga seharusnya Ridwan Kamil sebagai wakil ketua umum Partai Golkar, sebagai calon gubernur DKI Jakarta, mestinya dia tahu soal ini gitu. FPI itu ormas terlarang. Ngapain kemudian diberikan panggung? Apa setelah ini mau diresmikan atau mau dibuat FPI reborn misalkan, atau mau dibangkitkan lagi, atau seperti apa gitu? Karena ketika calon gubernur DKI Jakarta memberikan panggung kepada FPI, ini bagi saya adalah kesalahan yang sangat-sangat fatal. Karena ketika negara sudah tidak mengakui, negara sudah sah mengatakan bahwa FPI adalah ormas terlarang, kenapa ada orang, politisi, wakil ketua umum Partai Golkar kemudian mengakuinya gitu? Ini fatal sekali. Jadi kalau sudah dilarang kegiatannya, dia tidak boleh memakai atribut atau mengatasnamakan FPI di wilayah NKRI, seharusnya deklarasi
yang menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil kemarin itu tidak pernah terjadi, dan Ridwan Kamil seharusnya tahu itu gitu, karena dalam putusannya memang melarang dilakukannya kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Jadi ya udah nggak boleh seharusnya gitu. Nah, kalau kemudian Ridwan Kamil memberikan panggung dan menerima dukungan FPI seperti kemarin, ini termasuk dalam satu pembangkangan terhadap keputusan pemerintah. Dia melawan atau membangkang apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Ya bisa jadi karena dia nggak tahu aturannya gitu ya, terlalu bodoh misalkan, bisa gitu ya, atau ya dia sengaja membangkang aja gitu, nggak peduli dengan aturan apa gitu, tabrak aja. Ya tapi ya nggak heran lah kalau kemudian FPI ini diberi panggung sama Ridwan Kamil, karena bagaimanapun Ridwan Kamil ini berpasangan dengan Suswono. Suswono ini adalah kader PKS, dan memang secara ideologi PKS dengan FPI itu ya deket lah gitu ya, tidak terlalu jauh seperti partai-partai yang lain, dan PKS itu punya beberapa kesamaan nampaknya secara ideologi dengan FPI, dan makanya kalau kita lihat orang-orang FPI itu ya pasti dukung calon yang diusung oleh PKS. Gak mungkin orang-orang FPI itu mendukung calon yang diusung sama PDI Perjuangan atau yang lain misalkan. Gak mungkin, pasti cenderung atau condong ke PKS. Dan inilah yang menurut saya adalah satu kesalahan fatal yang seharusnya tidak pernah dilakukan. Tapi karena ini sudah terlanjur dilakukan, pertanyaannya setelah ini Ridwan Kamil mau ngapain gitu? Dia didukung atau memberikan panggung kepada ormas terlarang di Indonesia, dan itu adalah satu kesalahan. Selanjutnya, apakah kesalahan ini masih akan terus dia pertahankan, atau kemudian dia mengakui dan minta maaf bahwa itu adalah sebuah kesalahan? Ya silahkan dipikirkan lagi. Tapi ya kalau kembali kepada cerita soal Ridwan Kamil yang tidak didukung oleh relawan manapun gitu ya, berbeda dengan Pramono dan Rano Karno, ya mungkin dia seperti orang yang sudah nyaris tenggelam dan kemudian mendapati potongan-potongan kayu dan bambu bernama FPI, dan itulah yang kemudian membuat dia masih bisa bertahan gitu. Ya, tapi ya bagi saya orang-orang seperti Ridwan Kamil yang tidak punya pendirian, yang ya nggak ngerti soal aturan dan sebagainya, ini tidak pernah layak untuk menjadi pejabat di negeri ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.